Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas sesuatu yang sering bikin orang merinding, penasaran, bahkan salah kaprah. Topiknya adalah syamanisme, atau kalau bahasa sehari-harinya itu perdukunan. Tapi fokus kita itu lebih spesifik, yaitu syamanisme yang berkembang di Asia Timur. Kalian gak usah bayangin hal yang serem-serem dulu ya, karena di balik ritual-ritual yang kelihatan mistis itu, ada sejarah ribuan tahun, ada peran sosial, bahkan ada makna budaya yang dalam banget. Jadi, kalau kamu suka bahasan tentang tradisi kuno, dunia mistis, dan budaya yang unik, tonton video ini sampai habis ya. Yuk, sekarang kita mulai perjalanan ke dunia syamanisme di Asia Timur. Sekarang kalian bayangin deh, kalau kalian itu lagi nonton drama Korea, ada adegan ritual, ada musik, dan juga ada dukun yang menari. Terus kalian itu mikir, lah, beneran masih ada hal kayak gini di zaman modern? Jawabannya itu iya, masih ada, dan bahkan lebih dari itu. Syamanisme itu bukan cuma ritual horor, tapi juga menyangkut penyembuhan, hubungan dengan leluhur, dan juga identitas budaya. Oke, pertama-tama gue mau kasih tahu dulu definisi dari syamanisme itu apa. Secara sederhana, syamanisme itu adalah praktek spiritual, di mana ada seorang praktisi khusus yang kita bisa sebut sebagai dukun, medium, ataupun syaman. Dia itu dipercaya dapat berhubungan dengan dunia roh. Caranya itu macam-macam, ada yang lewat trance, ada yang lewat tarian, ada yang pakai musik, atau bahkan pakai mantra. Tujuannya itu juga beragam, ada yang buat menyembuhkan orang sakit, ada yang buat meminta keberuntungan, dan juga ada yang buat menenangkan roh leluhur. Kalau di masyarakat tradisional, syaman itu bukan sekedar orang dengan ritual yang seram, tapi orang yang dipercaya punya kemampuan untuk menghubungkan dunia manusia dengan dunia gaib. Sekarang kita jalan ke wilayah pertama, China. Di sini istilah yang sering muncul adalah Wu, dan catatan tentang Wu ini sudah ada semenjak zaman dinasti Shang. Itu berarti sudah lebih dari 3000 tahun yang lalu. Pada masa itu, Wu itu bisa disebut sebagai perempuan, bisa juga laki-laki. Mereka itu dipercaya bisa berkomunikasi dengan leluhur, dewa, dan juga roh. Tugasnya itu bukan cuma ritual pribadi, tapi juga urusan negara. Misalnya, untuk meramal hasil perang, minta hujan, atau berdoa untuk panen. Nah, menariknya, seiring dengan berjalannya waktu, praktik syamanik di Cina ini berinteraksi dengan filsafat besar, seperti Taoisme dan juga Konfusianisme. Ada yang melebur dan juga ada yang berubah bentuk. Makanya sampai sekarang kita bisa lihat jejaknya itu dalam berbagai praktik spiritual di China. Bayangin deh, ada sebuah kerajaan besar, sebelum perang itu mereka nggak cuma bikin strategi militer, tapi juga memanggil syaman untuk meramal hasilnya. Menurut gue sih lumayan keren ya, apalagi kalau hasil tebakan dari syaman itu bisa akurat. Sekarang kita geser ke Korea. Kalau kalian pernah dengar kata mudang, itu sebenarnya sebutan untuk syaman perempuan di Korea. Ada juga syaman laki-laki yang disebut baksu. Ritual utama mereka itu disebut gut. Gut ini bukan sekedar upacara, tapi biasanya penuh dengan tarian, musik, nyanyian, bahkan trance. Bagi kalian yang penasaran, trance itu sebenarnya apa sih? Trance adalah kondisi di mana jiwa dari si dukun ini dapat berpergian ke alam spiritual, di mana itu digunakan untuk menyampaikan pesan dari dunia lain. Syaman itu akan menari, memainkan alat musik tradisional, dan juga memakai kostum warna-warni, sampai akhirnya dipercaya kalau roh itu sudah masuk dan berbicara lewat mereka. Fungsinya untuk apa? Ya berbagai macam. Ada gut yang untuk menyembuhkan orang sakit, ada yang untuk menenangkan roh keluarga yang meninggal, dan juga ada yang digunakan untuk keberuntungan bisnis atau keselamatan dalam perjalanan. Dan yang lebih menarik, di Korea modern yang super maju, praktik mudang ini tuh masih ada. Bahkan kadang mudang itu diundang buat acara perusahaan atau digunakan untuk menenangkan klien yang merasa gelisah. Tapi Korea kan modern banget. Masa masih percaya kayak ginian? Justru itu yang menariknya. Walaupun masyarakatnya sudah maju, kebutuhan spiritual itu tetap ada. Makanya syamanisme itu mengisi ruang yang gak bisa dijawab oleh logika modern. Sekarang gue mau tanya ke kalian. Kalau kalian itu diminta hadir di sebuah ritual gut di Korea, kira-kira kalian itu bakal berani nonton sampai habis atau bakal kabur duluan? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke Jepang. Kalian itu pasti udah pernah dengar istilah Miko. Biasanya digambarkan sebagai perempuan yang muda berpakaian putih merah yang bekerja di kuil Shinto. Tapi kalian tahu nggak? Awalnya Miko ini bukan sekedar petugas kuil. Mereka itu punya fungsi syamanik. Artinya mereka itu berperan sebagai medium. Menyampaikan pesan dari roh atau dewa.
Dulu, seorang Miko itu bisa masuk ke dalam kondisi trance, menyampaikan ramalan, atau bahkan melakukan penyembuhan. Tapi seiring berkembangnya kekuasaan negara dan institusi Shinto, peran mereka itu menjadi lebih resmi. Sekarang, tugas mereka itu lebih ke ritual kuil, seperti menari kagura, membantu imam, dan juga melakukan upacara pembersihan. Jadi, asal-usul Miko itu syamanik banget. Tapi dalam perjalanan sejarah, perannya mereka itu menjadi lebih lembut dan juga institusional. Kalau kalian sering lihat festival Jepang, ada tarian kagura dengan musik tradisional, gerakan yang anggun, pakai kipas, ataupun lonceng kecil. Nah, itu adalah jejak syamanisme yang sudah diinstitusikan. Sekarang kita geser ke timur laut Asia. Daerah ini dikenal dengan tradisi syamanik yang sangat kuat. Suku Manchu itu punya tradisi syamanisme yang unik. Bahkan ketika mereka berkuasa sebagai dinasti Qing di China, mereka itu tetap mempertahankan nilai ritual syamanik. Ada yang namanya kitab syamanik Manchu. Isinya itu doa, nyanyian, dan juga aturan dari ritual. Praktik ini itu diwariskan turun-temurun dalam keluarga mereka. Ritual ini sering dilakukan di tenda khusus dengan sesajen, musik, dan juga trance. Tugasnya itu banyak, dari penyembuhan, meminta hasil buruan, sampai urusan arwah. Kalau di Mongolia, syamanisme itu juga sangat menonjol, apalagi karena masyarakatnya dekat dengan alam, perburuan, dan juga pengembalaan. Syaman Mongolia dipercaya bisa naik ke dunia atas atau bahkan turun ke dunia bawah. Ini itu ditujukan untuk berhubungan dengan roh. Konsep ini sebenarnya mirip dengan syamanisme Siberia. Kalau kalian bertanya-tanya tugas mereka itu apa? Tugas mereka itu untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan juga roh. Misalnya nih, kalau ada bencana atau wabah penyakit, syaman itu dipanggil untuk mencari penyebab gaibnya. Dan yang menarik, ketika Buddhisme itu masuk Mongolia, syamanisme itu nggak hilang, malah mereka itu bercampur. Ada syaman yang pakai mantra Buddhis, tapi ritualnya itu tetap syamanik. Coba kalian bayangin, ribuan kilometer padang rumput di Mongolia, di malam hari ada tenda yang besar dan juga orang-orang berkumpul di sana. Nyalain api unggun dan syaman itu mulai bernyanyi, pakai drum dan juga kostum bulu. Lalu mereka masuk ke kondisi trance. Buat sebagian orang mungkin itu seram, tapi bagi masyarakat sana itu adalah bagian penting dari hidup. Nah, sekarang kita breakdown ya. Kalau kita hadir di sebuah ritual syamanik, kira-kira apa yang bakal kita lihat? Biasanya tahapannya itu seperti ini. Yang pertama ada persiapan altar, di mana ada sesajen, dupa, makanan, bahkan foto leluhur. Yang kedua ada musik dan juga tarian. Musik tradisional dimainkan dan syaman itu mulai menari. Tujuannya ya untuk mengubah suasana dan membuka jalan menuju trance. Selanjutnya ada nyanyian atau mantra. Syaman melanturkan doa atau cerita bisa berupa panggilan kepada roh atau narasi mitos. Lalu selanjutnya itu ada trance atau kerasukan. Nah, di bagian ini yang paling dramatis. Syaman itu bisa masuk ke dalam kondisi trance. Kadang dipercaya roh itu benar-benar masuk ke dalam tubuhnya. Tujuan dari ritual ini bisa untuk menyembuhkan orang sakit, bisa untuk mengantar arwah ke alam baka, bisa juga untuk meminta hujan, panen, ataupun keberuntungan. Di Korea misalnya, ritual Gut itu penuh dengan musik, tarian, dan juga kostum warna-warni. Di Jepang, Miko itu melakukan tarian kagura dengan gerakan yang anggun. Di Mongolia, syaman itu memakai drum besar, bulu burung, dan juga simbol-simbol hewan. Semua itu punya tujuan yang sama, menghubungkan manusia dengan dunia roh. Oke, sekarang gue mau ajak kalian untuk berpikir, kalau suatu saat kalian itu diundang untuk melihat ritual syamanik asli, apa yang bikin kalian paling penasaran? Apakah bagian musik dan tariannya? Atau bagian trance, bagian kerasukannya? Atau malah jangan-jangan masalah sesajennya? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya, gue itu pengen tahu apa bagian yang paling bikin kalian excited. Sekarang penting banget untuk kita mengerti, syaman itu bukan cuma orang yang mengadakan ritual. Mereka itu punya peran sosial yang gede banget. Dalam masyarakat tradisional, syaman itu bisa dibilang sebagai dokter, psikolog, konselor keluarga, bahkan event organizer buat upacara penting. Kalau ada yang sakit, mereka dipanggil. Kalau ada yang mau nikah, syaman itu juga bisa ikut memberkati. Dan juga kalau ada yang meninggal, syaman bisa memandu arwahnya. Jadi jangan kalian bayangkan kalau syaman itu cuma kerjaannya kerasukan doang. Mereka itu sering jadi pusat kehidupan sosial dan juga spiritual dari sebuah komunitas.
Bisa dibilang, syamanisme adalah jawaban tradisional atas kebutuhan yang nggak bisa dijawab institusi formal seperti rumah sakit, pengadilan, atau bahkan agama yang resmi. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang penting. Kalau sudah ada agama besar seperti Buddhisme, Taoisme, atau Konfusianisme, kenapa syamanisme itu masih ada? Jawabannya karena syamanisme bisa beradaptasi. Di Korea, syamanisme itu hidup berdampingan dengan Buddhisme. Banyak ritual syaman yang kemudian dipengaruhi oleh doa Buddhis, tapi dengan gaya syamanik yang tetap ada. Di China, praktik Wu itu masuk ke dalam Taoisme. Ada ritual Tao yang asalnya dari syamanik, lalu dilembutkan menjadi lebih filosofis. Di Jepang, seperti yang sudah kita bahas tadi, Miko itu awalnya syamanik, tapi kemudian menjadi bagian resmi dari Shinto. Jadi intinya itu syamanisme tidak tersisih oleh agama besar, tapi seringkali malah bercampur dan juga memberi warna. Sekarang kita masuk ke topik yang sering bikin orang heran. Apakah syamanisme itu masih relevan di zaman modern? Jawabannya iya, tapi bentuknya yang berubah. Ada syaman yang masih pegang tradisi murni, ada yang mengkomersialisasi ritualnya, ada juga yang tampil di acara budaya seperti festival bahkan YouTube. Di Korea misalnya, masih banyak mudang yang bekerja di kota-kota besar. Kliennya tentu saja orang perkantoran, pebisnis, bahkan artis. Di Mongolia, beberapa ritual syamanik malah jadi atraksi wisata. Tapi di sisi lain masih ada syaman desa yang benar-benar berperan untuk komunitasnya. Tentu saja ada juga tekanan politik. Beberapa pemerintah modern menganggap syamanisme itu adalah tahayul. Ada yang melarang, ada juga yang membatasi. Tapi seperti biasa, tradisi ini selalu menemukan cara untuk bertahan. Menurut kalian, gimana kalau syamanisme itu dibawa ke dunia modern? Misalnya ada aplikasi pesan dukun online, apakah kalian bakal coba atau kalian langsung uninstall? Komen di bawah ya, gue pengen tahu jawabannya. Sekarang kita bikin sesi cepat antara mitos dan juga fakta soal syamanisme. Sekarang kita masuk ke mitos pertama, semua syaman itu penipu. Tapi ternyata faktanya banyak syaman dihormati sebagai tokoh penting. Penipuan memang ada, tapi itu tidak mewakili semuanya. Sekarang mitos kedua, syamanisme itu cuma kerasukan roh. Faktanya, ritual kerasukan hanyalah salah satu bagian. Peran mereka itu jauh lebih luas, meliputi penyembuhan, konseling, dan juga ritual bagi komunitasnya. Mitos yang ketiga, syamanisme itu adalah tradisi kuno yang sudah mati. Faktanya, sampai sekarang praktik ini masih hidup bahkan beradaptasi dengan zaman modern. Jadi, jangan gampang menjudge sesuatu hanya dari film horor ya. Kalau kalian suka film atau drama Asia, pasti kalian sering lihat adegan ritual syamanik. Di drama Korea misalnya, sering ada adegan mudang yang menari dengan drum. Di anime Jepang, Miko itu sering digambarkan anggun, misterius, dan juga dekat dengan dewa. Di film barat, syaman itu bisa digambarkan dengan eksotis, seram, bahkan mistik yang berlebihan. Ini itu seru banget untuk hiburan, tapi perlu diingat yang ditampilkan itu biasanya didramatisasi. Realitanya biasanya lebih sederhana. Sekarang kita masuk ke pertanyaan etis. Kalau kita ingin tahu lebih banyak tentang syamanisme, apa yang harus diperhatikan? Pertama, kita itu harus menghormati budaya lokal. Ritual ini bukan untuk tontonan horor. Bagi masyarakat setempat, itu adalah hal yang sakral. Kedua, kalian itu nggak boleh asal coba-coba. Ada ritual yang nggak boleh ditiru sembarangan. Yang ketiga, kita itu harus cari sumber yang terpercaya. Kalau cuma dari film, kalian itu bakal dapat gambaran yang salah. Yang keempat, kita itu harus memahami konteks sosial. Kadang ritual itu dilakukan bukan hanya sekedar mistis, tapi juga untuk penyembuhan trauma, mempererat komunitas, atau menjaga identitas budaya. Oke, sekarang kita bikin recap dari semua ini ya. Syamanisme itu adalah praktik spiritual untuk berhubungan dengan dunia roh. Di China, syaman itu disebut dengan Wu. Di Korea, syaman disebut dengan Mudang. Di Jepang ada Miko yang sekarang itu menjadi bagian Shinto. Di Manchu dan juga Mongolia, syamanisme itu masih hidup dan juga bercampur dengan Buddhisme. Perannya itu sangat luas dari penyembuhan, upacara sosial, sampai identitas budaya. Di era modern, syamanisme itu juga tetap ada, bahkan makin dikenal lewat media sosial. Jadi, syamanisme itu bukan sekedar cerita mistis, tapi juga cermin dari kebutuhan manusia untuk tetap terhubung dengan roh, dengan alam, dengan leluhur, bahkan dengan diri sendiri.
Kalau kalian suka bahasan kayak gini, jangan lupa klik like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang doyan dengan hal budaya dan juga mistis. Sekarang gue itu punya pertanyaan terakhir. Kalau kalian dikasih kesempatan untuk ngobrol dengan salah satu syaman dari negara Asia Timur tadi, China, Korea, Jepang, atau bahkan Mongolia, kalian itu paling penasaran dan paling kepengen untuk ngobrol sama syaman dari negara mana? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Thank you banget guys buat kalian yang udah nonton video gue sampai habis. Bye!